Daddy, it's surprising. Hey, what are you doing? Halo viewers, apakah kalian sudah makan? Kalau belum, makan dulu agar kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Extortion adalah film tahun 2017 yang disutradarai oleh ayahnya teman tetangga saya, yaitu Phil Volken, yang menceritakan tentang penyanderaan seorang suami di saat akan menyelamatkan anak dan istrinya yang terdampar di sebuah pulau. Bagaimanakah nasib anak dan istrinya? Langsung saja ke TKP. Film bermula saat satu keluarga sedang bersiap-siap untuk pergi berlibur ke Karibia. Kemudian Lucas tetangga mereka datang untuk menghampiri Kevin dan Andy. Lucas pun bermaksud ingin menunjukkan cara memperbaiki mesin pemotong rumput Kevin yang rusak. Namun Kevin menolaknya karena sedang buru-buru. Lucas pun memperingatkan Kevin untuk berhati-hati, karena beberapa area di sana kurang aman. Singkat cerita, mereka pun tiba di Karibia dan segera menuju ke hotel untuk check-in. What do you think? It's pretty amazing. What do you think of the honeymoon suite? It's pretty great. Nice to finally see one. Oh, come on. Keesokan harinya, Kevin pergi ke pantai dan ingin menggunakan jet ski. Namun, pihak hotel mengatakan bahwa semua jet ski sudah digunakan oleh pengunjung lain. Penjaga pun memberi saran untuk menyewa kapal motor di salah satu warga lokal. Akhirnya, Kevin mendapatkan kapal motor sewaan dengan harga 200 US dollar untuk 3 jam. Pemilik kapal kemudian menjelaskan cara mengoperasikan kapal tersebut. Scene berganti di mana Kevin sedang mengendarai kapal motor bersama anak dan istrinya. Tiba-tiba dilewati oleh sebuah kapal kuning. Jiwa racing Kevin dan Andy pun bangkit. Mereka pun lalu mengejar kapal kuning yang melewati mereka. Istrinya menyuruh Kevin untuk memperlambat kapal dan menyuruh balik arah karena sudah tidak bisa melihat daratan. Saat Kevin akan mutar balik, Andy melihat sebuah pulau. Karena Andy ingin sekali pergi ke pulau itu, maka Jules mengizinkan permintaan Andy. Lalu mendaratlah mereka di pulau itu. Andy yang terobsesi dengan cerita harta karun meminta ayahnya untuk berjalan mengelilingi pulau, sedangkan Jules membaca buku sambil berjemur. Setelah selesai jalan-jalan di pulau itu, mereka pun akan kembali ke hotel. Namun mesin kapal tidak mau hidup. Kevin mencoba menyalakannya berulang-ulang kali, dan mencoba memperbaiki mesin kapal hingga hari mulai gelap, tapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya mereka pun bermalam di pulau itu. Di pagi hari, Kevin kembali memeriksa mesin kapal tersebut. Dan ternyata masalahnya ada pada aki karena akinya mati. Kevin juga sudah mengelilingi pulau untuk mencari air, namun tidak ada air untuk diminum. Tiba-tiba mereka melihat sebuah kapal. Mereka berusaha memanggil kapal tersebut, tapi nampaknya kapal tersebut tidak melihat mereka, sehingga kapal itu menghilang dari pandangan. Malam pun tiba. Kevin berjanji tidak akan membiarkan mereka mati di pulau itu. Keesokan harinya, Kevin membangunkan Jules karena Andy mulai lemah dan detak jantungnya cepat. Dengan segera, Kevin mengangkat Andy ke kapal dan mereka meninggalkan pulau. Kevin mulai mendayung hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau lain. Kemudian, Kevin melihat sebuah kapal lalu mencoba memanggil kapal tersebut. Namun kapal itu menghilang. Kevin pun tertidur di pulau itu. Tiba-tiba datang 2 orang nelayan dan memberikan air kepada mereka. Kevin mengatakan bahwa anaknya sedang sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Saat mereka mengangkat Jules ke sekoci, tiba-tiba orang itu, sebut saja Sam,
mengatakan ingin menolong tapi ia meminta imbalan. Kevin mengatakan akan membayar dengan semua tabungan yang ia dan istrinya miliki, yaitu 40.000 US dollar. Tapi Sam ingin dibayar lebih, yaitu 1 juta dolar. Terjadi perdebatan di sini karena Kevin tidak memiliki uang sebanyak itu. Dan akhirnya Kevin menyetujuinya demi menyelamatkan keluarganya. Namun dengan sengaja Sam memukul kepala Kevin dengan dayung hingga pingsan. Saat Kevin siuman, dia sudah berada di kapal nelayan dengan tangan terikat. Kevin bertanya di mana anak dan istrinya. Tapi Sam mengatakan bahwa dia meninggalkannya di pulau dan hanya Kevin yang mereka bawa. Sam mengatakan mereka harus ke bank dan mentransfer uang itu. Setelah transaksi dilakukan, mereka berencana kembali ke pulau itu dengan 2 kapal. Kemudian sampailah mereka di pinggiran kota. Kevin pun mulai menelpon beberapa temannya, namun tidak ada yang bisa membantunya untuk meminjamkan uang. Akhirnya dia menelpon Lucas, dan Lucas pun membantunya. Kevin dan Sam segera menuju ke bank untuk memeriksa saldo rekening. Ternyata saldo Kevin telah bertambah hanya sekitar 193.000 dolar. Maka terjadi perdebatan dengan Sam karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya Sam menyuruh untuk mentransfer uang tersebut. Setelah uangnya ditransfer, Sam menelpon temannya untuk menyiapkan 2 kapal. Sesampainya di dermaga, Sam mengunci Kevin di dalam kapal kedua agar Kevin tidak berbicara dengan siapapun. Dalam perjalanan, mereka pun berhenti. Sam mengambil sebuah tombak dan merusak kapal yang dikendarai Kevin. What are you doing? Hey, what are you doing? Why are you doing this? Sam kurang setuju dengan tindakan Sam. Tapi karena sudah terlanjur terlibat, maka dia tidak bisa menolong. Setelah memastikan kapal Kevin tenggelam, Sam dan temannya pergi. Kevin berusaha untuk keluar dari kapal tersebut. Tidak disangka Kevin berhasil dan naik ke permukaan. Kemudian Kevin ditolong oleh kapal turis yang lewat. Saat malam, seorang detektif bernama Hagen menemui Kevin dan memberitahukan kepada Kevin bahwa kedutaan AS telah diberitahu. Dan kapten penjaga pantai AS akan menjelaskan rencana penyelamatan anak dan istri Kevin. Mereka juga mengatakan ada begitu banyak pulau, sehingga operasi penyelamatan ini membutuhkan waktu berminggu-minggu. Namun Kevin mengatakan anak dan istrinya akan tewas sebelum fajar. Kevin pun mengusulkan untuk mencari nelayan yang menipunya. Tapi detektif Hagen memintanya untuk berbicara hanya berdua. Kevin mengatakan bahwa dia mendengar orang yang membawa kapal bernama George. Tidak disangka detektif ini malah mencurigai dan menyinggung Kevin bahwa Kevin berbohong soal anak dan istrinya yang terdampar. Kevin menegaskan bahwa dia tidak mungkin melakukan hal itu. Yang jelas nelayan itu yang meninggalkan anak dan istrinya di sebuah pulau untuk mati. Detektif pun mengatakan untuk pergi beristirahat di hotel karena akan melakukan pencarian esok hari. Kevin pun tiba di hotel, tapi dia gelisah dan masih terus memikirkan istri dan anaknya. Kevin langsung bergegas ke sebuah warnet untuk mencetak beberapa gambar pulau dan mencari informasi tentang Sam. Ketika Kevin mengetahui di mana nelayan itu bertransaksi, dia pun langsung menuju ke koridor untuk berbicara dengan detektif untuk mencari nelayan tersebut. Tapi detektif menolaknya. Kevin pun keluar mencari taksi dan menuju ke pasar ikan, tapi tidak membuahkan hasil. Kevin mendapatkan informasi dari seseorang untuk mencari di sebuah bar di dekat dermaga. Namun ternyata bukan George yang ia cari. Kemudian Kevin kembali ke taksi dengan muka yang kelelahan dan putus asa. Saat berbicara dengan sopir taksi, Kevin melihat tanda jahitan pada sopir taksi tersebut. Dia pun langsung teringat dengan tanda jahitan pada lengan Sam. Kevin bertanya di mana ia mendapatkan jahitan itu. Supir taksi menjawab hanya ada satu rumah sakit. Kevin meminta supir itu untuk mengantarnya.
Sesampainya di rumah sakit, Kevin pun bermaksud mencari informasi sambil mengobati lukanya. Ternyata dokter wanita itu tidak mau memberikan informasi karena akan melanggar kode etik tenaga medis. Saat dokter itu keluar ruangan, Kevin mulai mencari pasien dengan luka jahitan di lengan. Akhirnya Kevin menemukan ciri-ciri orang tersebut beserta alamatnya, yang bernama Miguel Caba. Sebelum pergi, Kevin mengambil pisau bedah untuk berjaga-jaga. Ketika Kevin sampai dan masuk ke dalam rumah Sam, istri Sam tidak memberitahukan di mana Sam berada. Tiba-tiba Sam datang, maka terjadilah perkelahian. Istri Sam yang melihat kejadian itu langsung mengancam dengan senjata panah. Kevin pun mengancam anak Sam. Saat Sam akan meletakkan senjata panah tersebut, senjata itu langsung menembak anaknya. Hingga menembus pinggang Kevin. Kevin menusuk leher Sam dengan pisau bedah hingga tewas. Kevin yang pingsan akhirnya sadar dan sudah berada di rumah sakit dengan tangan yang terborgol. Sehingga terjadi perdebatan dengan detektif. Kevin mengatakan nomor kapal yang dia dapat. Akan tetapi pencarian orang hilang sudah dibatalkan atas tindakan Kevin yang dituduh membunuh 2 orang sekaligus. Karena merasa mereka sudah tidak mendengarkan Kevin, maka Kevin pun mengambil pistol dari seorang petugas lalu pergi. Get back! Get back! Uncuff. And my wife and my son are out there! Hey, Kevin, I believe... Polisi kemudian mengejar Kevin. Dan saat detektif mendapatkan Kevin, detektif tidak menembak Kevin dan membiarkan dia pergi. Hari pun sudah pagi dan semua polisi mencari Kevin. Untuk menutupi penyamaran, Kevin mencuri sebuah baju dan topi. Kevin lalu pergi ke kantor kepala pelabuhan dan menanyakan letak di mana kapal Sam, dan menyamar ingin ikut menangkap hiu. Saat akan pergi bekerja, ia mengatakan bahwa sewa kapal itu telah berakhir kemarin. Kevin pun merenung apa yang harus dia lakukan untuk mencari George. Kevin mengingat kalau George mempunyai ponsel, sehingga Kevin menelpon ke Dubes AS dan mengatakan kalau George mempunyai telepon seluler. Kevin meminta untuk melacak ponsel George, lalu menangkapnya dan membawa dia ke alun-alun kota. Maka Kevin akan menyerahkan diri. Saat tiba di alun-alun kota, sudah banyak polisi yang mencari Kevin. Lalu Kevin menelpon detektif. Ternyata si detektif telah menelpon George, namun yang menjawab takut dan sinyalnya hilang. Kemungkinan George sedang dalam perjalanan meninggalkan pulau. Ternyata rencana Kevin tidak berjalan sesuai keinginannya. Ia pun lalu menaiki sebuah bus. Tidak disangka George ada di dalam bus yang dia tumpangi. Kevin memanggil George. Karena takut, George langsung melompat untuk melarikan diri. Kevin pun mengejarnya. Saat George berhenti dan menghampiri Kevin, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dari belakang. Dalam keadaan lemah, George menunjukkan pulau di mana keluarga Kevin berada. Kemudian, Kevin menyuruh pengendara truk untuk mengantar George ke rumah sakit. Lalu, Kevin pergi ke pelabuhan. Kevin meminta agar mengantarnya ke pulau yang dia tunjukkan. Namun, kapal itu harus membuat persiapan dan hanya bisa berangkat di malam hari. Karena terburu-buru, maka Kevin mencari kapal yang lain. What's up, man? How can I help you? I'll pay you a lot of money if you take me out to the islands. Nah, man. You get the fuck out of here. Yo, calm down, bro. This is my dad's boat, alright? Akhirnya Kevin menemukan sebuah kapal cepat, bermesin ganda dengan GPS. Dia pun mengatur letak pulau tujuan di GPS.
Saat dalam perjalanan, kapal tersebut kehabisan bensin. Kevin pun mengisi bensin itu di sebuah Pertamini. Saat sedang mengisi bensin, polisi melihat Kevin. Namun, Kevin menunggu hingga bensinnya full. Kemudian, Kevin langsung pergi dengan kecepatan penuh. Polisi mengejarnya dan meminta segera mematikan mesin kapal. Mereka pun menembaki kapal Kevin. Kevin yang menyadari bahwa kapal itu memiliki 2 mesin, maka dia pun langsung mengaktifkan tuas mesin kedua, sehingga kapal tersebut melesat dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kapal polisi yang mengejarnya. Singkat cerita, Kevin pun sampai di pulau yang dituju. Dia menemukan anak dan istrinya, tetapi anaknya sudah sekarat, sehingga Kevin langsung memompa anaknya hingga bernafas kembali. Come to me, come to me. Come on. Yeah, that's it. Kemudian membawa anaknya ke dalam kapal. Kevin lalu kembali untuk menggendong istrinya. Saat berjalan menuju kapal, Kevin yang sudah sangat lemah tiba-tiba terjatuh lalu pingsan. Beberapa saat kemudian, helikopter tim SAR pun tiba dan menemukan Kevin. Kevin pun terbangun dan tamat. Ending yang menegangkan. Sepertinya keluarga Kevin selamat. Dan kalian pasti bertanya-tanya bagaimana bisa tim SAR menemukan Kevin. Padahal sebelumnya mereka berpikiran bahwa melakukan pencarian butuh 1 minggu, dikarenakan mereka tidak mengetahui lokasi istri dan anak Kevin. Karena banyaknya pulau, jawabannya mereka menemukan Kevin dari kapal yang Kevin bawa yang memiliki GPS, sehingga mereka mudah melacaknya. Pasti kalian juga bertanya-tanya, mengapa setelah terdampar mereka tidak dicari oleh pihak hotel? Yang pertama, karena tidak menggunakan jet ski yang sudah difasilitasi oleh hotel. Yang kedua, kapal yang digunakan memiliki asuransi, sehingga pemilik kapal tidak peduli walaupun kapalnya hilang atau dicuri. Jika ada film-film belum dibahas, tuliskan dalam komentar ya.